Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22, yaitu buah roh yang kelima yang akan kita sama-sama pelajari. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, yaitu bagian kelima dari buah roh yang menjadi khotbah kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, kita akan bersama-sama membacakannya. Saya mengundang kita bersama untuk membacakan ayat ini. Ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Stop sampai di situ. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan. Di dalam bahasa aslinya adalah Krestotes. Kenapa saya sengaja mengungkapkan bahasa aslinya? Karena kita akan menemukan arti yang sesungguhnya dari Krestotes itu di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kata Krestotes itu punya arti dua. Yang pertama adalah kebaikan. Yang kedua, Krestotes artinya kemurahan hati atau kedermawanan. Sekali lagi saya mengulang, ada dua arti dari kata Krestotes atau kemurahan. Yang pertama adalah kebaikan. Dan yang kedua adalah kemurahan hati atau kedermawanan. Nah, menarik sekali, memang kata kemurahan itu agak samar kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, yang kita sama-sama coba dan bisa lihat, dan dua sumbernya yaitu NIV dan KJV, yaitu New International Version dan King James Version. Dua sumber ini memakai kata goodness. Nah, kata goodness adalah kebaikan. Ya, kebaikan. Kebaikan yang lahir dari hati yang murni. Itu yang disebut dengan goodness di dalam dua sumber dari Alkitab bahasa Inggris yang kita coba bandingkan dengan beberapa bagian yang diterjemahkan. Nah, Bapak dan Ibu, waktu saya pelajari bagian ini, sesungguhnya kita harus jujur dan berkata bahwa kita bukanlah orang yang murah hati. Aslinya kita itu adalah orang yang sebenarnya bukan murah hati. Kalau bisa dipekno dewe ya dipekno gitu loh. Kalau bisa untuk diri sendiri, itu sebenarnya adalah hal yang menjadi bagian dari kebiasaan sejak manusia lahir. Coba perhatikan anak-anak kecil. Ketika mereka berebutan mainan, yang satu itu tidak mau melepas. Itu sebenarnya aslinya kita. Jadi sebelum kita sungguh di dalam Tuhan, sebelum kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, sebelum kita percaya Tuhan, aslinya kita itu adalah orang yang bukan murah hati. Nah, untuk mencapai goodness, menjadi orang yang memiliki kebaikan, itu ada prosesnya. Nah, di dalam penjelasan dari ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita nanti akan dapat secara dalam, ternyata kata dari kemurahan itu tidak sesimpel, tidak sesederhana kalau kita membacanya. Bapak dan Ibu, pengertian kita mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kadang-kadang pengertian kita yang kurang dalam, pengertian kita yang tidak sampai jerone, itu membuat kita akhirnya menganggap bagian-bagian dari firman-firman yang di dalam buah roh ini menjadi hal yang biasa. Biasa dikhotbahkan, biasa dijelaskan, dan saya mengerti, saya paham. Tapi bukan hanya di bagian luar mestinya, tapi sampai kepada kedalaman. Sama seperti kalau kita peras santan, itu sampai kepada inti dari perasan itu, yaitu ada kental, ada dapat saripatinya.
Demikian juga ketika kita merenungkan tentang kemurahan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, sesungguhnya kita bukanlah orang yang murah hati atau orang yang dermawan. Tetapi, sekali lagi ini tekanannya. Tetapi dampak yang kita terima dari kemurahan Tuhan, itulah yang menjadikan kita memiliki kemurahan hati. Kalau kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak ada Yesus dalam hidup kita, kita hanya murah hati tanpa pemaknaan secara dalam kaitannya dengan Tuhan. Jadi, sulit bagi seseorang untuk menjadi orang yang goodness, yaitu orang yang memiliki kebaikan yang tulus, yang murni, yang aslinya datang daripada Tuhan, kecuali orang itu sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab ciri orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, maka tindakannya, kehidupannya, dia punya yang namanya kemurahan hati. Roma pasal 3 ayat 12 akan muncul di layar kita, dan kita akan baca ayat tersebut. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita barangkali terpana. Masa semua orang tidak ada yang baik? Ini yang saya katakan, aslinya manusia itu tidak ada yang baik pada dirinya. Tapi yang membuat seseorang mengalami kebaikan di dalam dirinya yang asli adalah kalau dia itu sudah mengalami kebaikan Tuhan secara langsung melalui pengalaman hidup menerima kemurahan Tuhan dalam bentuk keselamatan. Karena orang yang telah ditolong hidupnya, dia akan berbuat baik seumur hidupnya kepada pribadi yang telah menyelamatkan dan yang telah menolongnya. Alkitab kita memaparkan fakta, ini fakta, bahwa tidak ada yang berbuat baik, termasuk kita, termasuk pengkhotbah, aslinya kita demikian. Dan Alkitab kita faktanya berbicara demikian. Justru Allah lebih dahulu menunjukkan kemurahannya dengan menyelamatkan kita. Le awake dhewe ndak diselamatno ambek Gusti, ndak mungkin kita tahu bagaimana seharusnya berterima kasih dan berbuat kebaikan hari-hari ini. Ditegaskan lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dalam versi yang lain dikatakan, for it is by grace you have been saved. Artinya apa? Karena kasih karunia, karena anugerah, grace, atau dalam bahasa di saya, buwalalowalangi, yaitu pemberian tanpa ada satu bagian yang artinya menjadi alasan kita menerimanya. Buwalalowalangi, anugerah, grace, been saved. Tapi lanjutannya, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Lanjutannya adalah karena iman. Artinya, itu bukan karena kita. Iman pun adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita menerima anugerah, kalau kita menerima buwalalowalangi, kalau kita menerima kemurahan Tuhan, sebenarnya itu karena Tuhan semata. Dan respon kita kepadanya membuat menjadi lebih greget, menjadi lebih kuat, lebih dalam kasih karunia atau anugerah itu atau buwalalowalangi itu di dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Efesus pasal 2 dalam bahasa Indonesia mengatakan, sebab karena kasih karunia, grace, kasih karunia,
walau-walangi kemurahan Tuhan. Itu karena iman kepada Tuhan. Makanya tidak ada orang yang kemudian menjadi menyombongkan diri di dalam hidupnya ketika dia sudah menerima kemurahan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Catat bagian yang saya katakan berikut ini dalam hati kita. Ada orang yang murah hati. Sekali lagi, ada orang yang murah hati bukan karena ia murah hati, tetapi ia murah hati supaya orang memujinya. Nah, ini bukan murah hati. Ini yang paling banyak. Ada orang yang murah hati bukan karena ia murah hati, tetapi dia murah hati supaya mendapat pujian. Maka banyak orang percaya masih hidup di dalam kemurahan hati seperti ini. Dia sia-sia memahami tentang kemurahan hati yang sesungguhnya dari teks, yaitu buah-buah roh dalam diri orang percaya. Kalau demikian, berarti orang ini pujian menjadi tujuannya. Bukan kemurahan itu sendiri yang menjadi tujuannya. Jadi pujian itu menjadi upahnya. Bukan kemurahan itu sendiri yang menjadi tujuannya. Artinya, saya sedini mungkin, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang disebut dengan goodness, apa yang disebut dengan kemurahan hati, apa yang disebut dengan saya ini tulus menyatakan kemurahan kepada orang tanpa embel-embel, tanpa ada maksud untuk pujian bagi diri sendiri. Karena itu kalau orang berkemurahan hati, kalau orang memberi sesuatu, beri, lupakan. Karena ketika kita mengingat pemberian kita, sesungguhnya pemberian kita bukanlah pemberian dalam kemurahan atau goodness. Bukan. Tapi kita ada maksud untuk kepujian bagi diri kita. Maka benar yang dikatakan oleh firman Allah. Sekalipun kita berbuat kemurahan, tapi sesungguhnya kita bukan murah hati. Kenapa? Karena motif yang melandasi, motif yang menjadi latar belakang dari pikiran kita, dari tindakan kita untuk berbuat kemurahan hati kepada siapa saja, itu motif pujian untuk diri. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu memberi apa saja, kalau memberi, tidak usah mengingat dan mengatakan saya dulu sudah pernah bantu kamu. Itu berarti tidak tulus, tidak goodness. Ya, kalau kita pada saat itu mengatakan kalimat yang demikian. Jadi kita tidak membebani orang dengan pemberian kita. Tidak membuat orang lain menjadi tertekan oleh karena pemberian kita. Karena goodness yang dimasukkan di sini adalah lahir dari hati kita, dari ketulusan kita, dari kesucian hati kita waktu kita memberi, waktu kita menjadi seorang yang dermawan. Seorang yang murah hati tidak mencari pujian, atau tegasnya tidak membutuhkan pujian untuk kemurahan hatinya. Seharusnya demikian. Karena apa? Tuhan itu loh sudah beri, bahkan memberi lebih daripada yang kita terima. Tuhan memberi bahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Tuhan bahkan melimpahi kita dengan kemurahan yang luar biasa, gratis loh. Kita diberi hidup itu sudah gratis itu. Nafas hidup itu diberi gratis. Orang di rumah sakit itu bayar mahal untuk dapat oksigen. Itulah sebabnya maka orang-orang yang mendapatkan kemurahan hati Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin kemurahan hati itu tidak menjadi bagian dari hidupnya. Dia dapat melakukan kebaikan atau kemurahan hati karena ia menerimanya dari Tuhan sebagai sumber yang maha murah hati. Saudara, sekarang ini kalau seandainya memberi, kalau nggak dipublish itu kayaknya orang yang memberi tidak senang. Saya kadang-kadang bergumul, tapi di sisi yang lain juga ketika kita menyalurkan pemberian, itu kan butuh pertanggungjawaban. Cuma antara pertanggungjawaban dengan kita ini publish itu maksudnya apa? Itu adalah hal yang berbeda. Tapi yang saya maksudkan adalah dipublish tidak dipublish, diketahui atau diketahui orang, pemberian kita itu utamanya dapat nilainya dari
Gusti piyambak. Amin. Amin. Maka pemberian kita itu menjadi sesuatu hal yang mendatangkan berkat. Makanya ada orang memberi tidak dapat berkat apa-apa dia dari pemberiannya karena tidak goodness, tidak dari hati yang baik pemberian yang diberikannya. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, kalau ada orang datang kepada kita dan pinjam, saya katakan kalau hati kita tidak tulus meminjamkan, jangan. Lebih baik beri. Kalau itu datang dari hati yang goodness, dari hati yang baik. Itulah sebabnya saya tidak mau membebani orang dengan pinjaman. Karena itu saya lebih baik memberi dengan kemampuan yang saya punya daripada memintangi orang. Karena itu kadang-kadang membuat hati kita pada akhirnya tidak goodness. Akhirnya kebaikan kita itu menjadi hilang rasanya. Ndak ono rosone. Kenapa? Karena kita ada di belakangnya itu rasa ndak nyaman di kemudian hari ketika itu tidak kembali. Betul apa tidak? Kadang-kadang itu kita alami. Bapak dan Ibu, apakah ketika kita memberi, kita memuji diri dari pemberian? Karena itu saya mau katakan, apakah kita memuji diri dari pemberian yang kita berikan? Atau kita memuji orang lain karena pemberian orang lain yang disalurkan kepada kita? Atau kita salurkan kepada orang lain? Seharusnya kita tidak membutuhkan pujian. Tidak perlu, karena kita sudah memberi. Allah sudah beri kepada kita. Artinya, pemberian yang kita terima dari Allah itu, kita sekarang teruskan ke orang lain. Makanya kata terima kasih itu kan terima kasih. Terima kasih. Dalam hidup itu, filosofi itu harus ada. Atau prinsip-prinsip itu ada. Artinya, kita ini hanya alat. Kita bukan pemilik dari harta. Kita bukan pemilik daripada uang. Kita bukan pemilik daripada hidup ini. Milik daripada hidup kita, pemilik harta kita, pemilik uang kita, pemilik usaha kita adalah Gusti piyambak, yaitu Tuhan. Dan karena itu kita tidak bisa memuji diri karena kebaikan yang kita bisa kerjakan. Kita justru bersyukur kalau kita bisa jadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kebaikan. Ini luar biasa. Kita bersyukur kalau kita bisa jadi alat untuk kebaikan. Kita menjadi orang yang dermawan, kita dipakai menjadi alat. Itu sudah bersyukur kita. Kenapa? Karena yang kita punya itu titipan. Yang kita punya itu adalah titipan. Pemiliknya adalah Tuhan. Dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Ketika kita menjadi orang yang hanya kemaruk untuk kepentingan diri sendiri, maka dia tidak memiliki nilai roh di dalamnya. Atau tidak memiliki nilai rohani di dalam dirinya. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi bagi sesama. Ketika Bapak Ibu menolong keluarga. Ketika Bapak Ibu menolong sesama. Ketika Bapak Ibu menolong teman kerja. Lakukan itu dengan goodness. Dari hati yang penuh dengan kebaikan. Maka dia punya nilai secara rohani dari arti yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sadarlah kita sekarang kalau demikian bahwa kemurahan hati atau kedermawanan kita adalah berkat kemurahan Tuhan dan kedermawanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak baik untuk hidup saya, tidak mungkin saya dapat menjadi orang yang dipakai menjadi alat yang baik. Kalau Tuhan tidak berkemurahan hati buat hidup saya, buat keluarga saya, buat pekerjaan saya, buat pelayanan saya, tidak mungkin saya bisa menjadi saluran berkat untuk melakukan kebaikan. Maka kalau demikian, kita dalam hidup itu tidak mungkin menahan kebaikan daripada Allah yang sudah kita terima buat sesama kita. Amin, Bapak dan Ibu. Banyak orang yang berteori tentang kemurahan hati. Tapi kemurahan hati seperti apa yang dimilikinya? Kemurahan hati seperti apa yang dipraktekannya? Sampai orang dibebani dengan kebaikannya. Seharusnya tidak. Apalagi ketika seseorang memberi dengan pemberian yang besar, lalu dia menyetir orang yang diberi. Itu saya kira itu kurang tepat. Itu sebabnya
setiap kami mendapatkan dukungan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, bagi kampus. Setiap kali kita menerima pemberian orang dari pekerjaan Tuhan dalam gereja, kita selalu tanya mereka, ini diberi untuk apa? Sebab ada orang juga yang mengejar sampai habis. Ini uangnya dikemanakan, padahal sudah dipertanggungjawabkan dengan baik. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada bendahara, tidak boleh ada pemberian yang tidak terinventarisir dalam pekerjaan pelayanan gereja. Itulah sebabnya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan juga, bagi Sinode GKIN 10% dari persembahan kita. Kita persembahkan ke Sinode GKIN. Dan saya katakan kepada bendahara, jangan bolong-bolong kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi sejak Pak Adieli melayani tahun 2021, tidak pernah bolong memberi untuk mendukung pekerjaan secara sinodal. 10% dari persembahan kita dipersembahkan kepada Sinode GKIN. Kita mau memberi teladan. Kita mau memberi contoh bahwa kita tidak hanya bicara tentang Allah sudah memberi kemurahan kepada kita. Berapa banyak Tuhan kasih kemurahan untuk kita, untuk pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan kasih melalui pertama kali pemilik gedung ini. Dari angka sekitar 400-an, 500-an. Oleh karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan kasih kemurahan hati. Sehingga kita hanya bisa beli pada akhirnya dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 340 juta. Itu pun dibayar 290 juta. Boleh dicicil selama 10 bulan 5 juta setiap bulan. Dan kita bayar menyicilnya setiap tanggal 5 sampai 10 bulan kita menyelesaikannya. Bukankah kita gereja ini telah menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa? Ditambah lagi dengan orang kirim berbagai macam material. Taruh, ada yang kirim secara murah hati. Mereka tidak pernah bertanya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Karena kita semua mengerjakannya. Dan bahkan mempersembahkan apa yang kita punya untuk melengkapi. Jadi gedung ini adalah gedung kemurahan Tuhan. Pemberian Tuhan. Yang digumulkan tapi melebihi daripada apa yang kita harapkan. Ini kita bicara secara material. Saya bicara dalam hidup kita sehari-hari. Kita bergumul untuk kebutuhan makan minum kita. Kita bergumul untuk kebutuhan usaha kita. Kita bergumul untuk belanja kita. Kita bergumul untuk pendidikan anak-anak kita. Coba cek ke belakang. Bagaimana kemurahan Tuhan. Dalam kesesakan pun Allah beri jalan-jalan. Allah buka jalan. Allah cukupkan kita. Kita orang yang telah menerima kemurahan Allah. Maka pertanyaannya sekarang. Kemurahan yang dari Allah itu. Yang dari Allah dianugerahkan kepada kita. Secara luar biasa. Harusnya itu juga teraplikasi. Dapat terwujud. Di dalam hidup. Dalam kehidupan kita bersama. Dalam gereja. Di dalam kehidupan kita dengan teman-teman. Dalam kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan taruh untuk hati kita bisa berbagi dengan mereka dalam kemurahan hati yang sesungguhnya, yaitu goodness. Bapak dan Ibu sekalian, maka kita tidak memerlukan pujian dan pemberian kita ke orang. Kita sadari itu sumbernya daripada Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Masa pemiliknya yang seharusnya mendapatkan pujian lalu kita mau ambil itu kemuliaan atau pujian dari pemilik yang kita hanya sebagai pengelola saja. Ada orang yang kadang-kala lupa. Dia bukan pemilik daripada uang. Dia adalah pengelola daripada uang yang dititipkan Tuhan. Dia bukan pemilik daripada usaha. Ya, beberapa orang ada di sini sebagai orang yang punya usaha. Bisa mau katakan usaha kita itu miliknya Tuhan. Dipercayakan untuk kita kelola. Maka cara pengelolaannya pun minta supaya Tuhan kasih kepada kita. Itu hikmat mengelola dengan tepat sesuai dengan maksudnya. Kita bersyukur kalau Tuhan pakai kita sebagai alat kemurahan hati. Dan alat untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Sekali lagi, kita terima kasih kalau diberi kesempatan untuk menjadi alat kebaikan di dalam tangan Tuhan bagi sesama kita. Ini sebagai contoh. Contoh ya, saya pakai contoh. Saya sering membagikan itu beras kepada mahasiswa. Baik mahasiswa di Wisnuwardana maupun kepada mahasiswa STAN. Juga membagikan kepada jemaat. Namun semua itu bukan berasal dari Pak Adieli.
karena Pak Ade punya relasi, karena Pak Ade punya hubungan, komunikasi yang baik, lalu mereka kemudian bermurah hati. Lalu apa yang Pak Ade lakukan? Waktu membagikannya, apakah kemudian menjadi orang yang bangga mendapatkan pujian seharusnya? Enggak. Karena kita hanya menjadi alat untuk menyalurkan saja. Yang bersangkutan juga sama menjadi alat untuk menyalurkan. Dan orang-orang yang memberi itu juga, itu karena Tuhan taruh di hati mereka untuk menyalurkan berkat. Lalu siapa yang perlu mendapatkan pujian? Kita hanya alat. Karena itu kita seharusnya bersyukur bahwa Tuhan itu punya cara untuk bermurah hati kepada setiap kita. Termasuk kepada hari-hari hidup yang kita kerjakan. Tuhan murah hati. Bagaimana Tuhan bisa membuka rezeki kita melalui orang-orang yang datang membeli apa yang kita jual. Bagaimana Tuhan memberi orang yang bekerja dengan kita yang punya hati bekerja dengan baik. Sebab mereka menjadi orang yang mendukung pada akhirnya pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan bisa mengirim orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita untuk kita bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu. Itu sebenarnya karena kemurahan Tuhan. Coba kalau yang diutus kepada kita adalah orang-orang yang niatnya kurang baik, usaha kita bisa gagal. Coba kalau seandainya kita diberi oleh Tuhan itu bukan oleh Tuhan. Seandainya kita mendapatkan orang-orang yang tidak jujur di dalam pekerjaan pelayanan kita atau di dalam usaha kita, pasti kita akan menjadi susah karenanya. Karena itu Bapak dan Ibu, pekerjaan kita itu karena kemurahan Tuhan. Rezeki kita karena kemurahan Tuhan. Anak-anak yang dicukupi kebutuhannya. Dan kebutuhan hidup kita itu kemurahan Tuhan. Dan karena itu membuat kita mestinya makin bersyukur kepada Tuhan dan makin rendah hati. Mari kita bangga, bukan pada diri, bukan pada orang. Tapi mari kita bangga kepada Tuhan yang punya cara mengajar kita tentang kemurahan hati. Itu sebabnya, jangan memuji kebaikan diri. Tidak perlu. Jangan memuji kebaikan diri atau kebaikan orang secara berlebihan. Saya katakan memuji itu boleh. Tapi jangan memuji secara berlebihan. Agar kita jangan jatuh kepada kesombongan. Atau orang lain pada akhirnya jatuh kepada kesombongan. Jangan. Puji orang itu secara wajar. Jangan berlebihan. Kadang-kadang yang berlebihan itu yang membuat akhirnya orang kehilangan makna rohani dari apa yang dikerjakan. Kita boleh memuji. Puji secara wajar. Kita mengapresiasi, kita memberi penghargaan untuk setiap kebaikan orang secara proporsional atau sewajarnya agar tempat tertinggi dan pujian hanya bagi Tuhan saja. Katakan amin. Itu baru goodness namanya. Tidak ada ruang dalam diri kita untuk kepujian bagi diri. Ruang di dalam diri kita tersedia untuk kepujian bagi Tuhan. Itulah sebabnya kata soli deo gloria. Soli dari kata sola yaitu hanya, glory deo artinya Tuhan dan glory adalah kemuliaan. Maka kata-kata soli deo gloria itu segala kepujian, segala hormat, segala kemuliaan dari seluruh aktivitas hidup hari-hari kita. Itu buat Gusti piyambak. Untuk Tuhan. Untuk Gusti piyambak. Untuk Tuhan semata. Sebenarnya kata soli deo gloria itu diadopsi dari Alkitab. Atau diambil dari Alkitab. Biasanya itu ada di dalam doksologi, di dalam liturgi gereja. Boleh dibuka Roma pasal 11 ayat 36.
Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan di sana, Bapak dan Ibu? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Kenapa? Kemurahan hati itu dari mana? Dari Dia. Segala yang ada pada kita dari Dia. Segala yang Tuhan beri untuk kita nikmati dari mana? Dari Dia. Maka kalau dari Dia, maka segala kemuliaan hanya untuk Dia. Segala kehormatan hanya untuk Dia. Kita buka lagi di Mazmur pasal 115. Masih bicara tentang Soli Deo Gloria. Mazmur 115. Bapak dan Ibu sekalian, Mazmur 115 ini pernah dijadikan sebagai pujian oleh Johann Sebastian Bach, seorang komponis atau komposer pada abad ke-18. Dia menyarikan dalam karya-karyanya, dan salah satu adalah Soli Deo Gloria. Di dalam ayat yang terakhir, setelah dia menceritakan bahwa segala sesuatu itu adalah karena kemurahan Tuhan. Maka ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayat 18. Jadi dia menyarikan satu teks di Mazmur pasal 115 ini dengan kalimat Soli Deo Gloria. Sebuah pengakuan tentang kekuasaan Tuhan yang tidak ada bandingnya, sehingga hanya Allah yang dipuji. Tetapi kita, bukan orang-orang mati seperti ayat 17. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pujian kepada Tuhan ketika kita melakukan kemurahan adalah sampai selama-lamanya. Kita lakukan, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tapi pujian pengagungan kepada Allah dalam kemurahan hati kita, dalam seluruh hidup kita, adalah untuk selama-lamanya. Nah, menarik sekali, ini sangat dalam. Selanjutnya tentang kemurahan kita belajar pengajaran Rasul Paulus dari teladan hidupnya. Dari 2 Korintus pasal 6, ayat 4-6. Kita buka lagi, 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam 4 ya, mulai dari 4. 1, 2, 3. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan
dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Digarisbawahi kemurahan hati. Terus, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Asli-aslinya. Dan salah satu yang digarisbawahi dikatakan bahwa Paulus memberi teladan kepada kita. Paulus bersaksi bahwa dalam segala hal kami menunjukkan, kata asli yang dipakai Alkitab adalah sunistantes. Apa maksudnya? Bukan hanya sekedar Pak Hadi mau keluarkan kalimat ini, bukan gagah-gagahan kalimatnya, bukan. Kata sunistantes itu dari kata sunistemi atau sunistamo, artinya kata menunjukkan itu memperkenalkan atau berdiri bersama-sama. Tentang kemurahan hati itu kita perkenalkan ke orang. Kita tunjukkan kepada orang. Atau kita berdiri bersama-sama. Ini loh kemurahan hati. Ini loh contohnya kemurahan hati. Jadi bukan disembunyikan kemurahan hati itu. Tapi kita berdiri bersama-sama. Sebagai orang yang memahami kemurahan Tuhan. Sudah kita alami dalam hidup kita. Kita menunjukkan. Kata menunjukkan atau sunestemi di situ adalah kita ini memperkenalkan kemurahan hati. Orang tahu, oh ini namanya kemurahan hati. Orang tahu karena kita berdiri. Orang jelas melihat kemurahan hati itu tertuju ada pada diri kita. Itu maksudnya Alkitab menunjukkan. Bukan sekedar gagah-gagahan untuk mengatakan kalimat ini. Bukan. Kita telah diperkenalkan kemurahan hati Tuhan. Kita telah menikmati dan jelas kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dan sekarang bagian kita juga menunjukkan, memperkenalkan dan berdiri bersama-sama sebagai orang percaya, orang tahu. Orang kemudian lalu berkata, sungguh kemurahan hati ada di dalam diri kita. Kemurahan hati itu harus tampak jelas. Jelas berbeda kemurahan hati orang yang telah menyadari hidupnya. Karena kemurahan hati Tuhan dengan orang yang merasa murah hati untuk menunjukkan bahwa dia murah hati untuk pujian bagi dirinya. Sebaliknya bagi kita dan melalui kita, kita menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Jadi yang kita buat itu bukan menunjukkan kemurahan hati diri kita. Tapi kita menunjukkan kemurahan Tuhan itu loh. Ini ada dalam hidup saya karena sudah menerimanya. Itu berlimpah. Tindakan murah hati bisa kelihatan sama. Bisa kelihatan sama. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah motif dan maksud yang membedakannya. Motif hatinya untuk apa? Maksudnya untuk apa? Bagi kita, motif dan maksud kemurahan, maksudnya adalah kemurahan hati atau kedermawanan kita. Ialah menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan bahwa kita telah menerima kemurahan hati dari Allah. Itulah sebabnya kita bermurah hati dan memuliakan Tuhan melalui kemurahan hati kita. Kemurahan hati bukan menunjukkan siapa kita. Ini kalimat yang saya ulang. Kemurahan hati bukan menunjukkan siapa kita, melainkan menunjukkan siapa Tuhan di dalam kita. Sekali lagi saya ulang. Kemurahan hati bukan menunjukkan siapa kita. Bukan. Tetapi kemurahan hati menunjukkan siapa Tuhan di dalam diri kita. Di dalam kita ada Tuhan yang penuh kemurahan. Kita berenang dalam lautan kemurahan hati Allah. Maka kita menjadi murah hati dan memiliki hati dermawan. Selain itu, kemurahan hati yang dituliskan dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Saya agak lebih dalam ini. Karena sayang sekali sudah memperdalam bagian ini untuk membagikannya untuk kita. Itu Kolose pasal 3 ayat 12. Mari kita lihat. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12.
Ini makin mantap kita memahami tentang kemurahan hati, sehingga dengan demikian makin mantap juga kita dalam mengaplikasikan dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 12. Kaum wanita saja. 1, 2, bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Salah satunya adalah kemurahan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Allah, kenakanlah. Nah, kata kenakanlah atau endusaste dari kata enduo yang artinya beroleh sifat sebagai orang yang murah hati. Beroleh sifat sebagai orang dermawan, memiliki sifat murah hati. Jadi sifat itu adalah yang melekat pada diri kita. Jadi dia bukan hanya nempel, tapi yang melekat pada diri kita. Memiliki sifat baik, sifat bijak, dan motivasinya benar. Nah, waktu saya lihat secara gramatika itu artinya gini. Gramatika di dalam teks Alkitab itu maksudnya, kalau kalimat demi kalimat disambungkan, dia mempunyai arti. Ya, itu maksudnya. Secara gramatika, maka kita menemukan kata kenakan itu adalah kata kerja atau kata perintah atau imperatif yang dipakai. Artinya, kita diperintahkan oleh Tuhan. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban kita untuk melakukannya. Jadi Alkitab itu memiliki ciri memberi penegasan kepada kita. Di dalam setiap kata itu ada penjelasan katanya. Dan kata yang dipakai di sana adalah kata kerja perintah, bukan pilihan. Ini bukan hukumnya sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita bersalah. Kalau kita tidak melakukannya, kita dianggap tidak goodness di dalam maksud daripada Alkitab itu. Artinya, memberi perintah atau permintaan atau mempertegas kemauan daripada firman kepada kita. Paulus tidak menyatakan bahwa sesuatu sedang terjadi, bukan sedang terjadi. Di dalam kata yang dimaksudkan kemurahan hati di sini. Ya, kata yang dimaksudkan di dalam bagian ini tentang edusaste atau kenakanlah seperti orang mengenakan pakaian. Paulus menginginkan atau mendorong kita agar kemurahan hati itu harus benar-benar terjadi dalam hidup kita. Tidak hanya untuk sementara, tapi sedang dan terus kita kerjakan. Karena itu orang yang hidup dalam kemurahan hati, bukan hari ini murah hati, besok pelit. Lalu besok murah hati, besok lagi pelit. Bukan. Kemurahan hatinya itu senantiasa dilatih. Ya, kemurahan hati itu banyak. Nolong orang, itu kemurahan hati itu. Berbagi sesuatu yang baik, itu kemurahan hati. Peduli kepada orang, itu juga bagian daripada kemurahan hati. Maka saya menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama, kemurahan hati itu, kemurahan itu berbicara tentang hati kita yang bermurah hati atau dermawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi orang yang murah hati disebabkan karena kita telah lebih dahulu mengalami kemurahan hati Allah. Jadi kita ini kalau bermurah hati sekarang itu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus memperkenalkan atau berdiri bersama-sama dalam memperkenalkan kemurahan hati Allah melalui hidup kita. Ya. Yang keempat, kita harus mengenakan pakaian kemurahan hati hingga kemurahan hati itu menjadi sifat, bukan hanya melekat. Ya, tapi menjadi sifat. Dan yang terakhir, kemurahan hati itu harus benar-benar terjadi dan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengutip kata Tuhan Yesus dan kita baca bersama-sama. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu
adalah murah hati. Kita berdoa.